nyata. Sebuah metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi dalam bentuk virtual sehingga menjadi seolah-olah nyata bagi penggunanya. Nah, ini dipraktikkan dengan menggunakan kacamata VR ya. Nah, kemudian ada augmented reality. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu peserta juga sudah kenal ya augmented reality itu apa. Ada yang sudah menjadi trainer mungkin ya. Seperti apa sih augmented reality ini? Dan ini merupakan grup teknologi imersif ya. Coba kita lihat yang seperti apa. Augmented reality ini menambah unsur dalam berguna untuk detailing. Jadi ini juga hampir sama ya, gambar 3 dimensi. Kemudian yang VR, grup teknologi imersifnya seperti apakah? Nah, jadi membawa 100% ke dalam dunia digital. Hanya sistemnya tertutup atau full immersive berguna untuk belajar dengan variasi skenario. Jadi kita kalau membuat ini kita buat skenario-nya dulu nih, kita mau ngapain, bahkan sistem pembelajaran pun kita bisa menggunakan virtual. Kalau mixed reality seperti apakah? Nah, ini sudah sering digunakan ya di TV-TV yang kita lihat nih. Mixed reality merupakan gabungan antara VR dan IR, sistem terbuka imersif berguna untuk detail yang lebih ya. Jadi ini merupakan grup teknologi imersif. Nah, ini kerja otak ketika di dalam VR. Ini seperti ini. Ini natural stimulation, wordnya, sense organ, configuration control, neural pathway-nya. Kemudian kalau virtual world generatornya ini display, ya seperti ini. Oh, mohon maaf kayaknya Bu Sri sinyalnya hilang. Oke. Bu Sri barusan hilang. Oh iya Mohon ya, maaf, Bu mungkin Sri. jaringan Iya. ya. Saya kembali Iya, share jaringan. screen ya. Ya. Saya lanjut kembali ya. Perkembangan teknologi VR. Pak Amin, Mbak Nafa, nanti tolong dibantu ya jika di chat ada pertanyaan atau apa. Baik. Oke, baik. Saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Perkembangan teknologi VR dari tahun ke tahun ini sebetulnya VR sudah dikenal sudah sejak lama ya dibanding sebelum kita lahir mungkin ya. Dari tahun 1516 ini sudah mulai ya. Kemudian 1960 dari tahun ke tahun selalu berkembang hingga 2014 ini 2015 ini sudah mulai berkembang kembali, sudah sering digunakan dan bahkan sampai hari ini pun sudah mulai digunakan ya. Nah, lalu bagaimana nih caranya supaya kita bisa melihat nih? Nah, ini ada variasi alat-alat headset VR ya. Mulai dari harganya, ini $2.000 seperti ini 1.500, 1.600, 400 sampai yang berbentuk kardus seperti ini ya. Kalau saya belum memiliki alat-alat seperti ini. Bagaimana dengan Pak Amin nih? Pak Amin sudah memiliki belum nih? Kalau saya alhamdulillah ini udah ada, Bu. Udah ya? Sudah ada, tapi yang ini harganya ya biasa saja. Kalau saya masih pakai HP Pak untuk melihat VR ini, jadi belum menggunakan alat-alat yang seperti ini. Kemudian ada kebutuhan VR dalam dunia pendidikan. Ini dari showroom and detailnya sekitar 34, jadi berbagai aspek juga ternyata kebutuhan VR ini dibutuhkan ya. Dan yang paling banyak adalah di education dan healthcare.
Sini di education hampir 80% ya permintaannya, dari healthcare hampir 70%. Ini hampir semua aspek membutuhkan VR. Nah, lalu kenapa sih virtual reality ini dibutuhkan? Untuk apa? Nah, yang pertama, ini VR ini dibutuhkan karena dapat meningkatkan emosi positif siswa. Dapat meningkatkan emosi positif. Jadi studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian sepakat bahwa VR ini meningkatkan emosi positif siswa pada rentang 30 sampai dengan 40%. Nah, kemudian juga yang kedua dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Jadi studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian sepakat bahwa VR ini meningkatkan emosi positif siswa pada rentang 30 sampai dengan 40%. Dan yang ketiga, kenapa VR ini dibutuhkan? Yaitu karena konsep pembelajaran VR ini mudah dan terjangkau. Jadi penggunaan VR dapat mempermudah simulasi atau eksperimen untuk suatu objek studi. Penggunaan VR juga dapat menurunkan investasi lab atau simulasi hingga 95%. Wow, konsep pembelajarannya sangat mudah dan terjangkau ya. Berikutnya, nah ini studi kasus di Beijing, Cina. Ini rata-ratanya Tuhan VR ya di Beijing. Wah, pokoknya ini mainannya data semua ini. Kemudian studi kasusnya juga ya bisa dilihat ini untuk remembering, mengingat, untuk emosi positif dan emosi negatifnya ya. Ternyata emosi positifnya untuk yang VR ini lebih meningkat. Nah, lalu bagaimana studi kasus Milea Lab di sini? Jadi di Milea Lab juga mengukur beberapa peserta didik dengan menggunakan main web untuk mengungkapkan bagaimana Milea Lab menciptakan keterlibatan terus-menerus berdasarkan fokus peserta didik dan relaksasi hingga nilai rata-rata. Nah, daya pemahaman setelah menggunakan Milea Lab ini meningkat menjadi 94%. Lalu bagaimana dengan emosi positif? Emosi positif setelah menggunakan Milea Lab juga meningkat menjadi 80%. Nah, ini meningkatkan batas nilai terendah menjadi 100% di kelas setelah menggunakan Milea Lab ya. Adakah sekolahnya nih Bapak dan Ibu? SMKN 1 Haurwangi, SMPN 6 Singaraja, SMPN 2 Banjarnegara. Di sini studi kasus Milea Lab-nya sudah terbukti ya, dapat meningkatkan rata-rata kelas hingga 38% hasil belajar peserta didiknya. Wow, lumayan juga ya. Apakah Bapak dan Ibu ada yang tidak setuju? Kenapa sih tidak sejak dulu pakai VR ya? Ya, saya juga setelah mengikuti ini, kenapa ya dari dulu nggak pakai VR? Ya mungkin kalau dulu VR ini masih terbatas walaupun sudah ada ya. Tahun 2015 hingga 2017 untuk mendapatkan pengalaman VR yang bagus, ini masih sulit mendapatkan akses alat yang murah dengan kualitas optimal bagi dunia pendidikan. Ini tadi juga lumayan ya. Jadi alat-alatnya juga masih terbatas. Kemudian juga sedikit konten pendidikan. Jadi saat itu sedikit sekali konten VR pendidikan yang dapat diakses oleh banyak orang. Dan biasanya konten bagus untuk alat yang mahal ya. Guru pun jarang yang bisa membuat konten VR mereka sendiri. Nah, lalu VR era baru nih. Ternyata VR era baru ini mudah, cepat, dan terjangkau. Jadi VR ini beradaptasi dengan perkembangan smartphone. Saya juga menggunakan ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan membuat pengerjaan VR-nya di laptop, kemudian bisa juga apabila kita mau melihat nih membagikan ke siswa bisa menggunakan HP ya, tentunya di-download dulu Milea Lab-nya di HP. Jadi VR ini beradaptasi dengan perkembangan smartphone yang begitu cepat, membantu teknologi VR menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan. Nah, ini dengan biaya 2 juta per unit atau VR headset, dan
plus smartphone, konsumen bisa menggunakan. Tapi kalau misalkan kita bisa aplikasi di laptop, kita gunakan saja dulu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian juga guru dapat membuat konten. Nah, dengan menggunakan bantuan software platformer, guru dapat membuat konten pembelajaran mereka sendiri atau memodifikasi template yang diambil dari grup atau komunitas. Ini VR bergabung dengan cloud computing. Nah, mungkin nanti ini bagaimana cara membuat VR ini bisa kita kupas tuntas di minggu kedua bersama Pak Amin ya, Pak Amin. Ya, Bu. Kita bisa Siap. lanjut nih, bagaimana serunya membuat konten VR ya. Nah, ini ada contoh konten VR ya. Kita simak ya. Nah, jadi ini yang ungu ini merupakan standpoint ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita tinggal arahkan saja mengikuti standpoint ini. Nah, ini mungkin konten VR di mana nih? Di perusahaan mungkin ya, atau di sekolah SMK. Kayak di sebuah pabrik, Bu, kayaknya. Di sebuah perusahaan pabrik. Tinggal mengarahkan saja ke standpoint ini yang ada lingkaran merah, ini bisa terbaca ya semuanya. Nah, kita dekati, langsung muncul ya. Nah, bila lingkaran merah ini langsung terbuka ya. Ada apa nih? Yuk kita coba telusuri. Nah, kita juga bisa menampilkan gambar seperti ini ya. Bahkan video pun kita bisa juga menampilkan. Nah, nanti di sebelah sana nih ada. Nah, coba kita datangi ke sana melihat. Tadi gambar kita sudah bisa masukkan gambar ya. Kita ikuti standpoint yang ungu ini. Nah, langsung keluar nih. Bisa dilihat dengan jelas ya nama-nama alat mesinnya. Nah, ini video. Kita juga bisa menampilkan video ya di dalam VR ini. Tinggal masukkan linknya saja, kita bisa langsung menampilkan video. Dan ini bisa dari video YouTube ya. Nah, seperti itu ya tampilannya. Nah, ada lagi ini di luar. Kita coba lihat. Kalau tadi di dalam ya, kalau sekarang di luar. Nah, ini merupakan rekaman ya, kita juga bisa memasukkan suara kita. Nah, ini juga rekaman ya, suara, ada suara.
Ternyata kita bisa juga turun bukit ini ya. Seperti nyata bahwa kita sedang menuruni bukit ini. Berikut pelajarannya juga masuk semua ya. Kita turun bukit lagi. Ini ada pesannya, apa nih pesannya? Kita harus membangun jembatan lurus yang tingginya 15 meter. Oke, turun lagi ke bawah. Mengikuti standpoint yang ungu di tengahnya kuning ini. Nah, ada gambar ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu nih sampai sini nih? Menarikkah pembelajaran Milea Lab ini? Ini baru perkenalan nih. Boleh tuliskan di chat nih bagaimana tentang Milea Lab. Oh, sudah. Sekarang persiapan pembelajaran berbasis VR. Ini persiapannya, yaitu yang pertama identifikasi pedagogi, identifikasi teknis, dan identifikasi kurikulum. Jadi persiapan pembelajarannya ini sudah ada semua ya, identifikasi pedagogi, identifikasi teknis, dan identifikasi kurikulum. Nah, identifikasi pedagogi yang seperti apa? Identifikasi kesiapannya, ini termasuk kesiapan murid, karakter kelas, dan adaptasi murid. Ya. Kemudian bagaimana dengan identifikasi teknis? Identifikasi teknis tadi dari kesiapan infrastruktur yang terdiri dari komputer, dan tak lupa jaringan internetnya, kemudian juga kesiapan guru, dan pengalaman teknis. Dan yang ketiga, identifikasi kurikulum yang seperti apa? Ini yang kesiapan kebijakan tujuan. Nah, persiapan pembelajaran berbasis VR dari hasil identifikasi diri untuk memutuskan metode terbaik. Ini setelah pengguna melakukan identifikasi diri dari 3 elemen, yaitu pedagogi, teknis, dan kurikulum, pengguna dapat menganalisis kategori posisi kesiapan sekolah dalam menggunakan teknologi VR. Ya, ini jadi segitiga, ada kurikulum, teknis, dan pedagogi. Kemudian contoh kasus identifikasi diri, contohnya sekolah SMPN 21 Kota A mempunyai skor total untuk identifikasi diri sebagai berikut. Identifikasi pedagogi skornya 70. Ini ya. Kemudian identifikasi teknis skornya 30. Identifikasi kurikulum skornya 50. Ini hanya contoh kasus saja ya. Kemudian matriks metode antara pedagogi dan teknis ya. Ini pedagogi dan teknis PT area. Ini area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat di unsur pedagogi dan teknis, namun lemah di adaptasi kurikulum sekolah. Kemudian metode yang efektif digunakan bagi area ini adalah virtual reality co-creation group atau assessment based VR.
Lalu bagaimana dengan pedagogi dan kurikulum area? Nah, area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat di unsur pedagogi dan kurikulum, namun lemah di teknis sekolah, maka metode yang efektif digunakan bagi area ini adalah self virtual model atau virtual group flex model. Lalu bagaimana dengan teknis dan kurikulum? Ini area sekolah ini mempunyai kesiapan kuat di unsur teknis dan kurikulum namun lemah di keaktifan siswa. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Metode yang efektif digunakan adalah station rotation dengan VR atau dengan metode multiple skenario di VR. Nah, ini siswa aktif dan kreatif dengan silabus yang dinamis ya. Ada self virtual model, ada virtual group flex model. Kalau self virtual model itu yang seperti apa? Jadi self virtual model ini memberikan siswa kebebasan memilih mode VR atau handheld 360 interaktif untuk mengakses konten yang disebarkan oleh guru secara online lewat classroom. Nah, nanti di VR ini ada classroom ya. Jadi siswa bisa mengeksplorasi permasalahan lalu menjawab kuis yang ada dalam dunia virtual. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas di minggu kedua atau ketiga ya. Kedua atau ketiga. Jadi nanti bisa mendeskripsikan dalam bentuk esai. Kemudian virtual group flex model, jadi siswa membentuk kelompok kecil yang terdiri dari maksimal 5 siswa dengan tema yang sama melalui akses classroom. Nah, namun Anda memberikan permasalahan atau kuis yang berbeda bagi setiap kelompok. Jadi mereka diharapkan mencari nih berbagai referensi tambahan untuk memecahkan masalah tematik yang Anda berikan bagi masing-masing ya. Nah, kemudian ada siswa aktif dan kreatif dengan kesiapan teknis sekolah. Nah, ini dengan menggunakan VR Co-Creation Model Group ya. Dengan independensi belajar dan keinginan kreatif murid Anda, serta kesiapan teknis, berupa perangkat lab komputer dan internet yang cepat, memungkinkan Anda mengajar menggunakan co-creation group model. Ada lagi menggunakan assessment based VR, jadi metode ini menitik beratkan pada fungsi asesmen, baik itu individual atau kelompok. Ya. Penggunaan VR dilakukan 2 kali, di awal jam pelajaran, dan di akhir jam pelajaran. Metode ini menitik beratkan pada pemahaman siswa terhadap detail atau sistem, standar operasional, prosedur, literasi, dan logika matematika. Ini kekuatan fasilitas sekolah dan kurikulum yang dinamis. Ya, dapat membagi siswa menjadi kelompok kecil, membuat beberapa stasiun, dan siswa akan secara aktif mengikuti urutan dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Jadi di salah satu stasiun diletakkan beberapa alat VR untuk mencermati permasalahan dan teori yang ingin dipelajari. Lalu stasiun lainnya untuk kelompok berdiskusi dan lain. Pokoknya seru nih kayaknya ya. FGD multiple skenario, metode ini akan membuat murid menjadi aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi Anda memecah murid nih menjadi beberapa kelompok kecil dan membagikan alat VR nih. Kalau kita sudah punya alat VR-nya nih ya. Kalau belum, tapi kita bisa menggunakan pakai HP kan ya, Mbak Nafa ya? Pak Amin? Ya, bisa Bu pakai HP. Di dalam VR tersebut juga telah tersedia konten untuk skenario yang berbeda bagi setiap kelompok. Namun tetap dalam pembahasan mata pelajaran yang sama. Nah, sedikit lagi. Lalu prinsip dasar virtual reality yang harus diperhatikan apa saja? Nah, ini Bapak dan Ibu, perbedaan utama antara virtual reality dengan media yang lain. Kalau VR, ini pengaturan desainnya ini UX ya, pada media dasar konvensional atau mobile dan monitor, mempunyai area penglihatan yang tidak berubah. Jadi semua konten yang ada dalam layar ini mempunyai framing standar yang tetap, baik itu 4:3 atau 16:9.
Kemudian pengaturan desain pada media VR ini mempunyai area penglihatan penuh 360 derajat dengan FOV tertentu, dan hal ini menyebabkan kanvas yang tersedia bertambah dan framingnya menjadi tidak terbatas karena dapat digunakan di semua titik dan area yang diinginkan. Nah, hal ini menjadi suatu masalah dan juga suatu keuntungan jika pembuat konten VR berhasil membuat desain yang nyaman bagi para penggunanya. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan nih dalam sistem alat VR? Nah, ini ya, Bapak dan Ibu, visual limit left eye, visual limit right eye, ya. Jadi pengaturan luas pandangan atau field of view yang tepat dalam VR akan menghasilkan fokus yang tepat juga bagi user. Dan hal ini disebabkan area line of sight yang efektif pada media VR ada dalam area tersebut. Jika kita menempatkan suatu informasi atau user interface interaktif di luar area line of sight, pengguna akan bingung dan tidak menyadari informasi yang diberikan. Jadi harus benar-benar diperhatikan luas pandangan ya, harus sesuai tepat di tepat di depan mata kita. Nah, ini hal yang harus diperhatikan dalam sistem alat VR. Ini jarak minimalnya itu kedalaman 0,5 meter. Jarak optimal 10 meter, bisa dilihat ya. Ini. Jarak maksimal 20 meter. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ini dalam sistem alat. Nah, mungkin ini optimisasi objek virtual. Total mesh 3D dalam satu pandangan ya. Bisa berubah-berubah nih, kalau original ini seperti ini ya. Kalau yang decimate seperti ini 10, ini 100. Makin ke sini makin objeknya ini seperti kurang jelas ya. Nah, lalu bagaimana nih alat yang diperlukan? Ini perangkat yang diperlukan untuk VR ini. Pertama, kita membutuhkan aplikasi Milea Lab Creator. Atau Milea Lab Creator ini adalah platform yang dipasang pada desktop dengan menggunakan kreator. Jadi pengguna dapat mudah membuat bahan ajar berbasis VR. Mungkin nanti bisa setelah selesai bisa dibagikan aplikasi Milea Lab Creator-nya ya. Bapak dan Ibu bisa mencoba, kita bisa mengunduhnya dan layarnya nanti setelah terpasang di desktop ya akan seperti ini. Nah, ini untuk melihatnya kita bisa menggunakan handphone Android VR ya. Jadi ini juga sama, Milea Lab Viewer ini platform berbasis Android. Kita bisa mengunduhnya ya, Milea Lab gitu. Nanti kita bisa melihatnya tampilan konten-konten yang sudah kita buat di laptop bisa dilihat di handphone. Nah, lalu apakah laptop saya bisa menggunakan Milea Lab atau harus yang seperti apa? Nah, spesifikasi minimum perangkat Milea Lab Creator ini yang biasa aja sih, nggak terlalu yang berlebihan ya. Kita juga masih bisa nih prosesor setara Intel i3, i5, i7 atau lebih bisa ya. Ini kebanyakan kita sekarang mungkin sudah menggunakan i3 ya. Kemudian sistem operasinya bisa Windows 8, 10 yang 64 bit ya. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB atau lebih. Ruang penyimpanan juga minimal 2 sampai 5 GB. Kemudian kartu grafisnya juga internal atau external graphic card. Lalu bagaimana di HP nih? Bisa nggak Milea Lab Viewer-nya dipasang? Tentu saja bisa ya. Ini spesifikasi minimumnya prosesor setara Hexa atau Core 4X, kemudian sistem operasi minimal Android Lollipop, RAM-nya minimal 2 GB, ruang penyimpanan minimal 500 MB,
Kartu gratisnya minimal, bisa semua ini. Nah, lalu bagaimana nih cara mendownload aplikasi Milea Lab Creator ini? Bapak dan Ibu bisa ditulis ulang Mbak Nafa, Pak Amin, aplikasi Milea Lab Creator-nya. Dan untuk Boleh. Iya, terima kasih. Dan untuk di Milea Lab Viewer-nya, di HP bisa menggunakan yang ini. Jadi kalau di laptop kita bisa menggunakan Milea Lab Creator. Ya, ini khusus untuk di laptop kita bisa membuat konten-konten ya. Kalau untuk melihatnya atau kita bagikan ke siswa, ke anak, nanti juga anak-anak bisa mengunduh Milea Lab Viewer ini. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nafa. Silakan Mbak Nafa. Terima kasih banyak Ibu Sri atas pemaparan materinya. Mungkin kita lanjut di sesi sharing session ya Bapak Ibu. Amin sudah mengirimkan untuk link download center aplikasi Milea Lab Creator-nya untuk Bapak Ibu coba review dan juga coba dilihat-lihat fiturnya ya nanti sekiranya seperti apa. Dan ini diharapkan untuk mendownload kreatornya menggunakan laptop Bapak Ibu dan tidak disarankan untuk menggunakan handphone karena memang untuk kreator itu diinstalnya di laptop. Kalau untuk viewers nanti di handphone. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang coba saya bacakan dari kolom komentar. Dari Ibu Rukmini, ini ada pertanyaan, adalah kelemahan dari VR Milea Lab, misalnya pengaruhnya terhadap kesehatan mata pengguna. Ya, mungkin saya izin menjawab, sudah adakah penelitiannya? Iya, baik. Izin menjawab Ibu Rukmini, jadi untuk pengaruhnya terhadap kesehatan mata sejauh ini tidak ada dan belum ada karena memang untuk kacamata VR atau VR glasses yang digunakan itu sudah ada standar atau standar optimalnya ya untuk penggunaan kacamata VR. Tadi sudah dijelaskan juga untuk lensanya itu harus derajat 90 sampai 110 derajat untuk field of view-nya. Lalu juga untuk kontennya juga diharapkan nanti pembuatan kontennya itu akan kita ajarkan sebagaimana mendesain konten yang rapi dan juga tidak melayang-layang ya asetnya agar pengguna yang melihat kontennya tidak pusing gitu ya. Tapi memang nanti akan ada namanya motion sickness. Itu salah satu pengaruh di awal aja untuk pembiasaan mata. Sama seperti Bapak Ibu pertama kali menggunakan kacamata minus atau silinder. Pasti pusing dulu sedikit aja, tapi setelah itu udah gitu. Jadi memang untuk pembiasaan. Biasanya Bapak Ibu yang baru pertama kali pakai VR akan kaget dulu gitu. Kagetnya dalam artian karena Bapak Ibu masuk ke lingkungan yang lain gitu ya. Bapak Ibu masuk ke dunia yang lain gitu untuk melakukan pembiasaan. Dan juga kita ada jenjang waktunya. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti sudah bisa mengimplementasikan di kelas. Misalnya 2 jam pelajaran, nah itu tidak 2 jamnya pakai kacamata VR, Bu, Pak. Nanti bisa pingsan ya menurutnya. Jadi nanti biasanya kacamata VR itu atau virtual reality itu digunakan untuk menggugah stimulus peserta didik. Misalnya Bapak Ibu di sini mengajar bahasa Inggris mengenai materinya teks prosedur atau conversation singkat di sebuah environment, misalnya di sebuah bank atau di sebuah kafe misalnya. Bapak Ibu tidak mungkin bawa anak-anak ke bank yang asli atau kafe yang asli untuk melakukan percakapan menggunakan bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan konten virtual reality misalnya 5-10 menit aja untuk setidaknya anak-anak mengenal lingkungan bank itu seperti apa, ada apa aja, lalu bagaimana melakukan percakapan di sebuah bank dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Nanti kita bisa terapkan di masing-masing mata pelajaran dan juga materi bahan ajar yang nanti Bapak Ibu ajarkan. Jadi memang sangat aman gitu ya karena tidak ada pengaruhnya gitu. Memang harus dengan pengawasan juga begitu. Mungkin saya lanjut membacakan pertanyaan yang lain. Adakah contoh konten VR di sekolah? Itu sudah ada nanti di
materi selanjutnya ya Pak Amin ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Amin bagaimana membuat, lalu nanti juga ada beberapa template di Milea Lab yang sudah disiapkan. Lalu Bapak Ibu juga bisa menonton di YouTube-nya Milea Lab, ada Milea Lab Trivia, itu konten-konten yang direview, Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi untuk membuat konten. Masih belum paham ini dari Ibu Amaliatus, jadi Milea Lab itu sebuah aplikasi ya Bu, 3D gitu. Iya, sebuah platform ya Bapak Ibu, Milea Lab platform pembelajaran berbasis 3D dan VR untuk membuat konten. Pembuatannya sama seperti Bapak Ibu desain di Canva, jadi tinggal drag and drop aja, nanti juga besok akan diperjelas oleh Pak Amin selaku trainer. Jadi hari ini Bapak Ibu tugasnya memang mengenal dulu nih prinsip dasarnya, fundamental VR-nya. Untuk pendidikan nanti kalau sudah rada senggang, Bapak Ibu bisa di-download untuk aplikasi di laptop dan di handphonenya untuk sharing ataupun lihat-lihat dulu nih Pak aplikasinya seperti apa. Mungkin dari saya udah menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat dari Pak Amin atau Bu Sri, ada yang ingin tambahkan terlebih dahulu sebelum saya buka sesi pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nafa. Ya, untuk tadi yang apa sih ingin menambahkan saja ya Mbak, untuk yang apakah ada contoh misalkan tempat yang di sekolah. Nah, untuk itu Bapak Ibu jadi di sini itu kita membuat ya Bu, membuat konten kita dengan ide kita tersendiri. Mau misalkan mau di sekolah ataupun mau di luar lingkungan sekolah, itu nanti sesuai dengan keinginan Ibu. Nanti ada template-template yang sudah tersedia di Millennial kreatornya seperti itu. Nah, kalau saya pernah buat itu di sebuah bank. Jadi kan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kalau saya kan di SMK, jadi saya materinya itu kebetulan tentang bank ya. Jadi saya menstimulasi anak itu biar tahu bagaimana nanti anak itu misalkan pergi ke bank, mencari seperti apa di bank itu ada apa aja, seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh misalkan mau seperti apa misalkan materinya Ibu misalkan mau tentang sejarah. Nah, nanti sejarah bisa Ibu. Jadi tidak harus di sekolah saja. Bisa Bapak Ibu misalkan sejarahnya misalkan tentang Candi Borobudur, nanti kita cari tentang template Borobudur apakah ada atau enggak, misalnya seperti itu. Oke, baik Pak Amin. Terima kasih banyak Pak Amin atas tambahan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung boleh open mic atau menuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan. Dipersilakan. Oke, Bu Nuni, silakan Ibu boleh open mic-nya. Silakan Bu Nunik. Udah ada di kolom Oke, dari ada Pak di Supian. kolom komen ya. Iya, ada. Ini dari Bu Nuni, untuk mendesainnya apakah template-nya sudah disediakan? Iya, jadi untuk pelatihan kali ini, sebetulnya Milalab sudah banyak menyiapkan template yang sudah jadi, gitu ya. Template yang sudah jadi, jadi Bapak Ibu bisa mengganti materi dan lain-lain. Namun memang untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat nanti ya di akhir, Bapak Ibu diharapkan mendesain dari awal untuk meng-create kontennya. Tapi untuk aset 3D-nya misalnya tadi ya, candi, lapangan sepak bola, ruang kelas dan lain itu sudah ada semua. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti semuanya sudah tersedia di Milab. Kayaknya udah pada nggak sabar nih Pak Amin nih mau mengetahui lebih lanjut nih ya. Betul. Iya, lalu ini ada dari Iya. Pak Supian template untuk pelajaran teknologi TKR. TKR juga ada Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di template sebagai referensi, nanti Bapak Ibu bisa desain dari awal gitu nanti diajarin oleh Pak Amin dan Ibu Sri. Lalu dari Pak Dedi untuk kegiatan praktik nanti apakah akan menggunakan alat-alat VR sementara saya belum ada peralatan.
Iya, jadi tidak perlu Pak Dedi karena di Milalab ada beberapa mode yang bisa dipakai, ada mode VR dan non VR. Nanti ketika Pak Dedi misalnya sudah tergabung gitu ya dalam komunitas pendekar VR gitu, lalu misalkan nanti Bapak Dedi mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhadiahkan kacamata VR gitu ya, jadi Bapak Dedi tidak perlu misalnya membeli gitu ya, bisa mendapatkan secara gratis. Jadi untuk saat ini kita fokus dulu mengenal fundamental awal VR-nya, pembuatan kontennya, Bapak Ibu sudah mengerti, baru nanti kita bisa naik step yang bisa lebih next lagi. Oke, ini ada Ibu Sani, mungkin raise hand, boleh langsung bertanya aja, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Bapak ya, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini sedikit mau bertanya, apa sih perbedaan Milab dengan animasi ini? Terus pertama itu. Terus yang kedua, kayaknya kalau menurut saya Milab ini untuk bidang pendidikan apa ya? Artinya kelihatannya antara apa template-template yang ditampilkan itu komunikasinya kurang apa kemana arah perjalanannya, jadi kurang interaktif gitu kalau menurut saya ini mah gitu. Jadi terus kita juga mungkin harus ya bekerja ekstra lah untuk membuat Milab ini supaya kelihatan betul-betul gimana gitu ya, biar bisa menarik gitu untuk ke peserta didik kita. Terus banyak sekali sih yang lain-lainnya juga, tapi cukup dulu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih Pak Sani atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin saya izin share screen sedikit aja ya untuk bisa setidaknya Bapak Ibu ada gambaran terkait Millalab seperti apa. Ya, Pak Sani, tadi pertanyaannya terkait perbedaan Millalab dengan animasi, itu animasi yang dimaksudkan yang seperti apa ya, Pak? Yang sudah ada, Bu, dibuat di dalam pembelajaran juga kan ada animasi-animasi gitu dalam proses pembelajaran. Nah, ini apa sih keunggulan atau kelebihan dari Milab dibandingkan dengan animasi-animasi yang telah ada gitu dalam proses pembelajaran juga? Iya, baik. Kalau animasi itu kan pure 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ini kan teknologi virtual reality ya Pak, ini teknologi yang baru. Yang mana virtual reality itu sebetulnya yang bisa kita nikmati gitu ya, seolah-olah nyata. Jadi kita bisa mewujudkan seluruh environment yang mungkin aja kita tidak pernah bisa jumpai di dunia nyata gitu. Kadangkala mungkin simpelnya seperti ini. Misalnya lingkungan sekolah sarana prasarananya kurang gitu ya untuk bisa diwujudkan gitu. Dengan virtual reality ini Bapak Ibu bisa mewujudkannya. Kayak tadi Pak Amin misalnya ya, materinya mengenai bank gitu. Kalau animasi biasa itu kan cuman melihat video berbentuk animasi lalu gerak. Tapi kalau di virtual reality kita bisa mewujudkannya gitu dengan memasukkan atau membuat konten seperti ini. Jadi nanti sudah kelihatan jelas nanti bank seperti apa tampilannya. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan misalnya teller di sini atau misalnya petugas keamanan dan lain-lain untuk bisa anak-anak belajar, bahkan sampai mesin ATM-nya juga sangat terlihat nyata. Jadi seperti itu Pak bedanya. Lalu juga kita di Milab ini ada animasi yang bisa kita lihat bagian-bagian dalamnya. Contoh seperti ini. Misalnya ini Bapak Ibu yang mengajar biologi ya misalnya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu ribet-ribet gitu ya ke lab biologi untuk bisa menjelaskan mengenai organ tubuh manusia gitu. Jadi Bapak
bisa menggunakan virtual reality. Contohnya seperti ini. Nanti terlihat bagian-bagian dalamnya. Tuh, ada materinya seperti ini. Jadi memang di sini interaksinya semuanya udah 3D dan VR gitu. Dan juga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi karena caranya cukup drag and drop kayak tadi, misalkan ini ya tinggal ditarik gitu. Jadi sangat cukup mudah Pak untuk pembuatannya. Memang untuk hal baru yang hadir gitu ya di dunia pendidikan itu pasti membutuhkan sosialisasi dulu, membutuhkan pembiasaan dulu gitu. Tadi kalau misalkan Pak Sani melihat sepertinya sulit ya gitu. Memang semua di awal gitu ya Pak Amin, ya mungkin Pak Amin waktu awal-awal ikut pelatihan, Bu Sri juga aduh pusing, tapi nanti kita akan ajarkan Pak Sani gitu, kita sama-sama belajar di sini untuk bisa sama menyamaratakan gitu ya tahap literasi digitalnya Bapak. Karena nantinya gitu ya dari pendidikan pun dari Kemendikbudristek gitu ya, kita juga sudah mulai merambah ke metaverse Pak gitu. Jadi nanti sekolahan semuanya akan belajar mengenai virtual reality, augmented reality, AI dan lain-lain. Dan itu kita semua harus sebagai pendidik harus punya literasi awal untuk teknologi ini begitu. Mungkin dari Pak Sani ada tanggapan Pak? Cukup aja Bu, Baik. cukup. Baik. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Mungkin bisa di open mic. Oke, saya izin untuk kasih unjuk template yang tadi ya. Di sini jadi di Milad ada template. Nah, ini sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dari Pendekar VR juga. Ada banyak ribuan template yang Bapak Ibu bisa buka. Fungsi template di sini adalah nantinya sebagai bahan referensi contoh. Di sini ada kimia dengan materi cara mencegah korosi, ada sosiologi, perspektif dasar antropologi, ada fisika, jenis alat ukur dan fungsi. Nah, ini bisa Bapak Ibu kategorikan sesuai dengan jenjang mata pelajaran dan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari seperti apa. Nah, mungkin saya izin untuk membuka salah satu konten template yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru ataupun tim Milea Lab di sini. Tadi ada yang nanya teknologi apa sih tadi? Materi apa ya? Jurusan TKR ya? Ini kendaraan, iya. Ada nggak Mbak di situ? Nah, teknik kendaraan ringan tadi ya. Ini saya izin coba buka ya Pak ya, sebagai contoh ya Pak. Ya Bu. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Pak Supian ya? Supian, ya. Pak Supian. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu sebentar. Mungkin dari Pak Amin atau Bu Sri yang ingin ditambahkan lagi? Menambahkan tadi ya pertanyaan dari Pak Sani yang mungkin Pak Amin sebagai pendidik ya, sesama pendidik mungkin yang ingin di-sharingkan nih. Misalnya Pak Amin atau rasa semangat yang ingin dibagikan kepada Bapak Ibu yang baru saja mengetahui mengenai teknologi virtual reality. Baik Ibu Bapak, sebetulnya ini kita baru perkenalan ya. Jadi apapun itu harus kita ketahui dulu seperti apa. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Nafa bahwa template-template yang sudah ada di Milea Lab itu cukup banyak sekali ragamnya. Tinggal kita memilih saja mau yang seperti apa. Dan salah satu contohnya tadi yang ditanyakan oleh Bapak siapa tadi ya? Tentang teknik kendaraan ringan itu seperti apa. Mungkin nanti bisa dilihat ya Mbak Nafa. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir apabila ingin membuatkan pembelajaran menggunakan virtual reality ini, kita tinggal ambil saja
seperti halnya di Canva ya. Kalau di Canva kan kita di elemen ya. Kalau di sini di kreator kita tinggal lihat apa yang akan kita ambil disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa seperti itu. Jadi nggak usah, "Nah, aku mau bikin ini nanti ada nggak ya?" Gitu. Jadi Maaf, mau kelas juga ada, mau jalan raya ada, pokoknya ada semua sih. Mungkin secara prakteknya nanti minggu depan sama Pak Amin ya, bareng Pak Amin ya, dipraktekannya baik. bagaimana itu cara membuat Betul. virtual reality-nya di aplikasinya. Yang pasti mungkin sekarang baru perkenalan ya, jadi mungkin sama saya juga dulu gitu, kayak gimana sih gitu. Jadi belum terlihat seperti apa ya, belum nyata gitu. Jadi masih banyak yang bertanya-tanya. Kayaknya udah pada nggak sabar nih Mbak Nafa, Pak Amin ya, para pesertanya nih. Iya, Oke, betul. baik. Betul Bu, betul. Aduh. Mungkin ini seperti ini ya. Pas awal saya juga ikutan apa sih pelatihan ini, saya juga bingung awalnya seperti apa. Ini gimana sih? Misalkan apakah saya jurusan ini apakah bisa membuat atau enggak? Secara kan istilahnya kalau di jurusan perkantoran itu kita tidak belajar teknologi istilahnya ya. Tetapi kita secara otodidak belajar ini. Nah, dengan menggunakan Milab ini kita tidak perlu bisa untuk coding. Kalau di aplikasi ini kita butuh coding ya. Kalau di sini tidak, kita hanya butuh dengan drop and drag saja. Kita butuh apa misalkan di aset 3D-nya, kita tinggal di drop misalkan ke tempatnya seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu tidak usah bingung dulu ya. Misalkan kalau sekarang kan masih pengenalannya dulu. Nanti kita minggu depan kita akan pengenalan ke aplikasinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh di-download dulu misalkan aplikasinya yang tadi yang saya sudah kirimkan linknya, boleh menjelajahi dulu seperti apanya. Silakan. halo Pak Amin. Iya, Pak Sani. Ya, ini apakah template ini sudah lengkap dan tidak berbayar atau misalkan ini bisa digunakan seterusnya atau gimana gitu Pak? Oke, baik. Mbak Nafa, silakan Mbak Nafa Iya, untuk Kak. template-nya. Iya, Iya, Pak berbayarkah atau Sani. free gitu ya? Iya, betul. Silahkan Mbak Nafa. Oke, Pak Sani, untuk program Milalab dan IGI ini kita free-kan kepada Bapak Ibu gitu ya sampai pelatihannya selesai. Karena memang biasanya Milalab ini berbayar gitu ya. Ada yang individual license 1 bulan gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru 1 bulannya subscribe kayak langganan pulsa. Ada yang paket untuk sekolah. Tapi karena ini kita kerjasamakan program IGI dengan Milalab, ini Bapak Ibu kita gratiskan gitu ya. Makanya mungkin harapannya Bapak Ibu coba kita benar-benar serius untuk pelatihannya gitu ya, karena memang Bapak Ibu yang tergabung di sini gitu ya udah salah satu yang ibaratnya memiliki kesempatan gitu. Nah, nanti misalkan ingin berkelanjutan, misalnya program pelatihannya udah selesai gitu ya, terus gimana saya gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bergabung ke komunitas pendekar TR gitu agar bisa mendapatkan lisensi yang free gitu ya untuk seumur hidup selama Bapak Ibu aktif menjadi pendekar TR begitu, dan juga bisa melakukan praktik baik di wilayahnya masing-masing begitu Pak Sani. Jadi mungkin Oke. untuk saat ini kita fokuskan dulu untuk pelatihannya, kegiatannya, karena ini lumayan lama ya Bapak Ibu kegiatannya gitu, berjalan panjang, nanti juga ada diseminasi juga mungkin. Jadi Bapak Ibu yang nantinya terpilih menjadi trainer akan mendiseminasikan lagi materinya kepada peserta yang lain gitu. Jadi mungkin untuk saat ini kita mari fokus untuk kegiatan workshop dan juga pelatihannya. Ya, mungkin ini saya lanjut ya untuk materi TKR-nya. Ini Pak Supian, ada beberapa mesin-mesin yang juga bisa kita breakdown untuk animasinya. Seperti ini, jadi memang sudah lengkap begitu, dan juga nanti peserta didik bisa belajar di dalam konten VR ini. Tuh, ada yang berisikan materi, Bapak Ibu bisa memasukkan
suara Bapak Ibu sendiri gitu ya, ataupun bisa langsung melihat video yang sudah ada. Nah, seperti ini. Seperti ini Pak Supian kurang lebih. Ini tergantung Oh iya, iya, nanti, iya. tergantung Saya yang mendesain kreativitas ya, mungkin ya. Bapak Ibu gitu. Jadi Oh nanti iya, iya, iya. kreativitas Bapak Ibu yang akan diuji. Kalau ini kan ruangannya misalnya di sebuah ruangan terbuka gitu ya. Nanti misalnya Bapak Supian mau bikinnya di sebuah bengkel, itu juga bisa. Kita juga sudah ada environment bengkel. Dan juga Oh nanti iya. nanti disesuaikan gimana Pak Supian nanti membuat kreativitasnya. Untuk semuanya ini sudah tersedia Pak, tinggal digeser-geser aja deh gitu, nanti tinggal diatur-atur aja, sebenarnya sudah sangat mudah. Itu nanti minggu depan kita akan belajar sama-sama. Kurang lebih Oke, makasih Bu, makasih. baik. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin off cam ya karena jaringannya kurang bagus. Nah, untuk bahasa Jerman, guru bahasa, bahasa Jepang, guru bimbingan konseling bahkan gitu, ataupun yang menurut Bapak Ibu kayaknya mata pelajaran saya nggak bisa deh Mbak. Bisa Bapak Ibu. Bisa, pasti kita bisa buatkan untuk pembelajaran berbasis PR-nya, nanti kita akan belajar sama-sama. Untuk materi lengkapnya nanti setelah ini, untuk materi download dan lain-lain kita bagikan kembali ya Pak Amin dan Bu Sri di grup agar Bapak Ibu bisa mendownloadnya begitu. Oke, ada Gimana, lagi Pak? mungkin pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan lagi oleh Pak Amin dan Ibu Sri? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi atau mau sharing-sharing juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau waktu saya untuk mendapatkan lisensi ini ya Mbak Nafa ya, sama seperti Bapak Ibu di sini, saya juga mengikuti pelatihannya dulu, saya mendapatkan lisensinya misalkan 1 bulan untuk awal, 1 bulan. Jika Bapak Ibu ingin berkelanjutan mendapatkan lisensinya, berarti tergantung dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan aktif, misalkan seperti mendesimasikan, terus nanti mengikuti trainer lagi seperti itu, nanti insya Allah akan disediakan lisensi-lisensi ya gratis yang selanjutnya seperti itu. Yang Mbak Nafa seperti itu Iya. kan? Mungkin Pak Amin juga bisa dibagikan nih benefit-benefit apa saja nih Pak Amin selama tergabung menjadi pendekar PR agar Bapak Ibu yang lain punya motivasi nih gitu. Oke, baik. Untuk selama saya bergabung di Pendekar PR ini, saya juga mendapatkan kacamata virtual reality-nya ya Mbak Nafa ya. Terus dengan apa sih? Jadi langsung dikirim dari Millennial Lab-nya ke sekolah. Kebetulan sekolah kami mendapatkan istilahnya beberapa kali juara ya Mbak. Nah, itu benefit dari apa sih, hadiah dari Millennial Lab berbentuk kacamata. Terus kacamatanya juga kita meskipun apa sih, tidak yang istilahnya yang mahal, tapi sangat berguna. Ada yang misalkan berbentuk cardboard seperti ini, Bapak Ibu, jelas nggak? Nah, ini kebetulan kami dapat dari Millennial Lab. Nah, yang ini bonus dari Millennial Lab. Waktu kebetulan kita mengikuti 100 sekolah se-Indonesia. Kalau ini kita dapat kalau ini ya kacamata ininya ya yang benar-benar asli kacamata PR-nya seperti itu. Nah, itu adalah bonus-bonus dari Millennial Lab. Jikalau kitanya misalkan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, nanti juga benefitnya masih banyak lagi, Bapak Ibu. Benefit yang akan didapatkan dari Millennial Lab seperti itu. Oke, Pak Halo, Amin. Pak Amin. Banyak, Pak Amin. Ya, Pak Sani. Ini untuk kacamata kita bisa buat sendiri nggak itu? Oh, untuk pesan cardboard sekarang di platform apa sih di marketplace juga ada ya, Pak Sani. Kalau misalkan untuk yang cardboard itu
itu rentang harganya kalau saya pernah beli di Shopee ataupun di Tokopedia itu yang dari dus itu ada yang 50.000 tapi apa manfaatnya apa sih fungsinya itu emang kurang ya Bapak Ibu dibandingkan dengan kacamata yang Bobo VR seperti itu yang mereknya Bobo VR itu yang di harganya rentang di sekitar 300-an seperti itu. Ada di itu Pak kalau untuk mau beli. Tetapi kalau misalkan nggak pakai kacamata VR juga kita bisa menggunakan HP saja juga sudah bisa. Cuman apa sih pengalaman nanti untuk ke virtual reality-nya emang agak kurang seperti itu Pak. Kalau tidak menggunakan kacamata seperti itu. Iya, iya. Berarti untuk memaksimalkan ininya harus menggunakan kacamata VR gitu ya. Langsung enggak. Iya, Kalau kita buat iya sendiri seperti itu. kurang maksimal gitu ya, Pak. Sebetulnya pakai Iya, HP juga bisa Pak, yang iya sederhana. pakai HP. Sebelum ke alat, kita coba dulu yang Iya, seadanya. yang pakai Kalau yang ingin lebih 360 lagi, seperti itu. ya. Hmm. Kalau ingin lebih ini lagi seperti Pak Amin menggunakan alat. Gitu. Ya, khawatirnya kan artinya ya memang pada umumnya siswa-siswi itu sudah memiliki HP, mungkin tipe-tipenya yang berbeda gitu kan, dengan kapasitas ini RAM atau apanya yang berbeda, takutnya seperti itu Pak atau Bu. Jadi ada apa alternatif lain nggak misalkan tanpa membuat, kalau membuat kan kata Pak Amin tadi kurang maksimal, kalau membeli dengan harga seperti itu kan ya gimana misalkan. Ya, seperti itu. Kalau HP misalkan kita Lollipop juga bisa. iya, bisa. Tidak Ya, usah HP kita yang mahal ya Pak Amin ya. Iya, Oh, betul. HP biasa Tetap yang Lollipop juga yang sudah biasa. bisa kok Pak. oh iya ya, Bisa digunakan. iya. Kadang Pak Tapi ya sekarang sih itu HP anak sama HP guru lebih canggih HP anak Pak untuk zaman sekarang. betul. Bagi yang ada Pak, Iya, tidak semuanya. betul Pak. Iya. Tapi lebih lebih maksimal kalau kita pakai kacamata itu Pak ya, lebih maksimal itu ya, kacamata ini Eh, VR-nya ya. Iya, itu Hmm, biasanya anak-anak akan lebih tertarik kalau misalkan menggunakan pakai kacamata Pak seperti itu. Tetapi menggunakan HP aja anak-anak juga kalau pengalaman saya anak-anak juga udah tertarik juga sih Pak tidak menggunakan kacamata juga. hmm. Jadi anak-anak kan sekarang sukanya main game ya Pak ya, bisa Iya seperti itu. betul. Jadi kalau materi kita dimasukkan ke dalam itu anak-anak juga jadi lebih apa sih lebih fokus juga sih Pak seperti itu. Jadi fokus ke HP-nya itu bukan fokus ke HP main game tetapi ke materi itu Pak. Ke materi. Iya, Betul. iya. Sedangkan VR ini juga sama kalangan siswa kita juga sudah dikenal sih. Sebetulnya mereka sudah pada kenal ya. Mungkin kitanya saja sebagai guru masih apa ya bahwa VR ini merupakan hal yang baru mungkin gitu ya. Kalau di Iya. saya itu kebetulan saya juga bukan kota, bukan desa, tapi mereka tahu gitu. Oh ini mah VR katanya gitu. Emang kayak gimana? Kata saya ini kayak gini kan Bu pakainya begini. Karena ini alat ini mereka tahu. Iya. Ya kalah Iya, sama betul gurunya. Bu. Betul sama persis di saya Bu. Kebetulan saya juga di istilahnya di Kabupaten Cianjur juga di pesisir ya Bu ya, tidak di kotanya. Jadi di ujung-ujung Iya, alhamdulillah anak-anak mereka tahu gitu. Ternyata anak-anak kita itu yang kita bayangkan biasa saja, ternyata mereka itu sudah ini sudah lebih dari kita lah gitu alhamdulillahnya ya. Iya, karena mungkin faktor teknologi tadi Bu ya. Betul, betul. Itu Dari HP saja itu mereka dari sudah HP. tahu. Kalau di HP kan kita tinggal mencari apa itu PR. Kita Iya, klik aja muncul gitu. betul. Iya, Jadi betul. kita sebagai guru kenapa nggak usah ada khawatir, Pak. pemberitahuan? Ya, sudah selesai mungkin Udah ada ya. ya. Ya, makasih Iya, Pak, udah ada Ibu. pemberitahuan. Iya, Bapak. Iya, Sampai ketemu lagi nanti ya Pak di Sabtu depan kita akan iya. lebih Sudah tidak sabar ya pungkas Bapak dan lagi. Ibu. Iya, kita pungkas di minggu depan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita bagaimana Mbak Nanti Nafa akan otomatis bagaimana? sih, Bu. Akan otomatis ke main Kita room langsung sih. kembali ke Zoom utama. Oke, mungkin kita
Ya, selamat sore. Ya, Sore. Bapak Ibu tes, selamat siang Bapak Selamat Ibu. pagi, Mama Ya, Cia. ya maaf Bapak Ibu. Halo tes. Ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya izin menginformasikan bahwa link presensi sudah dikirimkan melalui roomnya masing-masing. Jadi apabila Bapak Ibu tadi masih ada yang belum mengisi link presensinya, mungkin nanti akan dibantu oleh PIC dari masing-masing wilayahnya. Baik, saya mau ngecek dulu nih Bapak Ibu, apakah semuanya sudah mengisi link presensinya? Boleh diketik di kolom chatnya, silakan. Bagi yang belum mengisi, mungkin dapat raise hand ya Bapak Ibu ya, agar nanti kami bantu cek juga. Baik, untuk mayoritas dari Bapak Ibu sudah mengisi link presensinya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas responnya. Dan Alhamdulillah hari ini tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan dan juga memahami mengenai materi pertama, yakni pengenalan VR. Dan juga saya mau coba mengecek nih semangat dari Bapak Ibu semuanya, mungkin perwakilan 2 orang ya, dari wilayah mana saja diperkenankan, mungkin yang ingin raise hand terlebih dahulu untuk bisa memberikan testimoni pada pelatihan perdana hari ini. Mungkin ini udah ada yang raise hand 2 orang ya, dari Pak Agus dan juga Ibu Sri Puryaningsih. Absen. Dia untuk Belum absen, Mbak. Ya, baik Ibu Sri dari wilayah mana, Ibu? Depok. Baik, nanti akan kami kirimkan kembali ya Bapak Ibu untuk wilayah masing-masing melalui kolom chat. Baik, untuk Bapak Ibu lainnya mungkin apakah kiranya sudah bergabung kembali ke dalam room utama? Dan saya mau mendengar dari Bapak Ibu untuk memberikan testimoni dari 2 orang. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk dapat raise hand terlebih dahulu. Baik, Ibu Debbie Rahmawati, silakan Ibu Debbie, bagaimana untuk testimoni pada pertemuan pertama, khususnya perdana di hari Sabtu ini? Baik, terima kasih Bu Masyita. Untuk pertemuan hari ini sangat menarik ya Bu ya. Dan terlebih ini mungkin akan aplikatif sekali apabila nanti penggunaan dari VR ini dan juga dibantu oleh dari Milea Lab bisa diaplikasikan di sekolah kami nanti gitu. Jadi untuk hari ini untuk introduction-nya sangat menarik bagaimana sih dari sejarahnya VR, bagaimana nanti sampai penggunaan VR-nya, bahkan nanti kita pun akan dibantu juga menggunakan software-nya atau secara teknisnya dari Milea Lab. Ini sangat membantu kami para guru dalam melakukan pengajaran di sekolah menggunakan VR ini. Terima kasih Bu Masyita. Ya, terima kasih banyak Ibu. Semoga nanti ke depannya bisa mengikuti sampai akhir ya Bu ya. Dan juga mengimplementasikan penggunaan VR di sekolah. Baik, selanjutnya saya ingin mendengar nih satu perwakilan lagi. Ini baik, sudah ada Pak Imran Rosadi. Silakan Pak Imran. Saya Imran Rosadi, pengurus IGI dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sebenarnya saya pribadi baru pertama kali ikut pelatihan seperti ini dan baru pertama kali melihat. Saya kira nanti kalau seandainya kita juga sudah melakukan ini di sekolah, mungkin juga presentasi dari keaktifan siswa kita mungkin lebih jauh meningkat. Dan saya sebenarnya sama juga dengan teman-teman yang lain, saya juga sekolahnya untuk jaringan internet sendiri mungkin agak masih kurang, soalnya saya berada di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Riau, begitu Bapak Ibu ya. Dan juga saya sangat beruntung sekali ikut pelatihan ini, karena tadi saya dengar dari Milea Lab juga akan dibantu bagaimana kita semua bisa nanti untuk mengaplikasikan virtual reality ini untuk pembelajaran. Akan dibantu kalau kita ada kesulitan nanti di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Saya sangat beruntung sekali untuk ikut terlibat dalam pelatihan ini.
Kira-kira begitu saja Ibu Masita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas testimoninya. Semoga nanti pertemuan selanjutnya Bapak Ibu semuanya bisa turut hadir dan juga pastinya sampai di akhir acara ke depannya. Kurang lebih 2 bulan ke depan ya Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya yang sekiranya belum mengisi link presensi, ini akan kami kirimkan kembali dan mohon dapat dicek ya Bapak Ibu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya dapat mengisi link presensi agar nantinya bisa terdata oleh tim Milelab maupun tim IGI Jabar. Baik, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Zainal? Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari IGI Jabar mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah ikut aktif di dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan PR ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat sampai tuntas ya bisa menyelesaikan kegiatan PR ini sehingga semuanya bisa menjadi trainer ya, baik dari trainer Milelab sebagai pendekar PR maupun dari Master Trainer IGI Jabar. Itu saja, tetap semangat terus Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainal, perwakilan dari IGI Jabar. Semoga nanti ke depannya bisa bermanfaat ya Bapak Ibu dalam pelatihan, khususnya di perdana kali ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sebelumnya telah hadir dan juga sudah mengikuti pertemuan perdana dan izin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sempat bertanya di kolom chat bahwa nantinya Bapak Ibu peserta akan mendapatkan akun premium Milelab gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaan workshop ini mendapatkan akun lisensi dari Milelab. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dan mengoptimalkan penggunaan VR Milelab di sekolah, khususnya kepada para peserta didik. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya yang belum dinyalakan kameranya, boleh yuk kita nyalakan kameranya terlebih dahulu agar bisa didokumentasikan bersama-sama. Baik, Alhamdulillah keren. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Dan izin mengingatkan juga, sembari Bapak Ibu menyalakan kamera, bahwa untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan kembali di Sabtu depan, yang mana pertemuan kedua, dan juga nantinya akan membahas mengenai materi yang tidak kalah menarik ya Bapak Ibu ya, seperti yang sudah sempat dikirimkan di dalam grup gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu selalu hadir di setiap pertemuan karena nantinya akan selalu didata mana saja yang sekiranya Bapak Ibu aktif dan juga ikut serta dalam pelatihan di setiap harinya, khususnya di setiap Sabtu pagi. Baik, Bapak Ibu sudah dinyalakan kameranya semuanya agar bisa kami dokumentasikan bersama-sama. Baik, sepertinya sudah siap ya Bapak Ibu semuanya. Saya izin untuk mendokumentasikan. Mungkin bisa berikan gaya terbaik dari Bapak Ibu semua. Saya izin untuk hitung dokumentasinya. 1, 2, 3. Ya, mungkin boleh ditahan terlebih dahulu Bapak Ibu agar saya bisa screenshot slide yang selanjutnya agar Bapak Ibu semuanya bisa IGI Jabar juara. Aja Ya. IGI Jabar juara. Mungkin boleh diberikan gaya terbaik Bapak Ibu atau gaya andalannya nih Pak kalau di IGI Jabar gitu. Mungkin boleh didokumentasikan juga. Ya, mengepalkan tangan kalau IGI Jabar. Oh iya, Jabar boleh, juara. Pak. Jabar juara. Ya, buat yang dari provinsi lain juga ikut dulu ya. Makasih.
Iya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan impact baik khususnya di wilayah Amin. Jabar maupun di seluruh Indonesia. Amin. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili dari tim Milea Lab. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Semoga kedepannya Bapak Ibu bisa terus aktif dan juga mengikuti pelatihan hingga akhir dan juga masuk ke dalam pendekar VR gitu agar bisa Amin. memberikan Amin. impact baik seperti Bapak Ibu trainer pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi